Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Biologi 4B dengan NIM 11970200066. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kecil praktikum fisiologi hewan yang berjudul penyesuaian hewan polikiotermik terhadap oksigen terlarut pada ikan cupang. Yang pertama ada pendahuluan. Suhu merupakan salah satu variabel lingkungan perairan yang sangat penting. Ikan sebagai hewan ektotermal atau polikiotermal sangat bergantung kepada suhu. Kenaikan suhu meningkatkan laju metabolisme dalam tubuh, yang pada hakikatnya dapat menaikkan kecepatan reaksi kimiawi. Kenaikan suhu akan meningkatkan laju pertumbuhan sampai batas tertentu, dan setelah itu kenaikan suhu justru menurunkan pertumbuhan. Setiap ikan diketahui mempunyai kisaran suhu optimal yang pada suhu tersebut ikan tumbuh maksimal. Suhu tubuh hewan polikiotermik ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungan dan berubah-ubah seperti berubah-ubahnya kondisi suhu lingkungan. Pada hewan polikiotermik air, misalnya kerang, udang, dan ikan, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip dengan suhu air. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh kandungan oksigen lingkungan terhadap respirasi ikan? Yang kedua, bagaimana pengaruh kandungan oksigen di dalam air terhadap respirasi ikan? Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh kandungan oksigen lingkungan terhadap respirasi ikan. Yang kedua, membandingkan gerakan operkulum ikan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Lalu ada tinjauan pustaka. Ikan cupang atau beta SP adalah salah satu jenis hewan peliharaan yang mempunyai daya tarik pada warna yang dimunculkan dari tubuhnya. Berbagai warna pada ikan pada dasarnya dihasilkan oleh sel-sel pigmen atau kromatofor yang terletak pada kulit ikan. Warna pada ikan cupang mempunyai fungsi yang signifikan, yaitu sebagai pengenal jenis, yaitu dari tampilan dan pola corak. Warna pada tubuhnya juga sebagai proteksi diri dari ancaman pemangsanya. Selanjutnya yaitu di sini ada klasifikasi ikan cupang. Ikan cupang merupakan penghuni perairan tawar seperti danau, sungai dengan arus lambat, rawa, dan selokan. Kemampuan adaptasi cupang sangat tinggi, diantaranya mampu menyesuaikan diri pada tempat-tempat yang sempit dan tidak memungkinkan jenis ikan lain untuk berkembang biak. Di habitat aslinya, seringkali terlihat cupang menyimpulkan ujung moncongnya muncul di permukaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari udara bebas, yang kemudian oksigen tersebut akan disimpan di dalam labirin. Labirin adalah suatu organ atau alat pernapasan tambahan yang berfungsi untuk menyimpan udara yang diambil dari permukaan air. Letak labirin di daerah kepala, tepatnya di bagian insang. Adanya labirin menyebabkan ikan cupang dapat hidup di perairan yang kurang kadar oksigennya dalam air. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu wadah plastik transparan, termometer, timbangan, gelas ukur, spidol board maker, handphone untuk dokumentasi, dan untuk stopwatch. Kemudian bahannya yaitu air panas, es batu, dan ikan cupang. Yang kedua, prosedur kerja. Pengamatan yang dilakukan yaitu pengamatan pengaruh kenaikan suhu medium dan penurunan suhu medium. Untuk pengaruh kenaikan suhu, pertama-tama panaskan air terlebih dahulu, kemudian isi wadah plastik transparan dengan air keran dan beri tanda batas air menggunakan spidol dan catat suhu air. Lalu timbang berat ikan dan masukkan ke dalam wadah plastik transparan. Setelah ikan nampak tenang, hitung berat operkulumnya selama 1 menit. Naikkan suhu interval 5 Celcius dengan menuangkan air panas ke dalam wadah dan jangan sampai mengenai ikan, dan hitung gerak operkulumnya selama 1 menit. Suhu ditambahkan terus hingga mencapai suhu kritis, dan hentikan perlakuan apabila ikan terlihat mengambang atau kolaps. Selanjutnya, pengaruh penurunan suhu. Pertama-tama, isi wadah plastik dengan air keran dan beri tanda batas air menggunakan spidol dan catat suhu air. Kemudian timbang berat ikan dan masukkan ke dalam wadah plastik yang berisi air keran. Setelah ikan nampak tenang, hitung gerak operkulum selama 1 menit. Untuk mengetahui penurunan suhu medium, kita harus menurunkan suhu air dengan cara memasukkan es batu ke dalam wadah plastik
hingga tercapai suhu yang diinginkan dengan interval 5 Celcius. Hitung gerak paper coolnya selama 1 menit. Kemudian lanjutkan penurunan suhu hingga tercapai suhu kritis dan hentikan perlakuan apabila ikan terlihat mengambang atau kolaps. Dan ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.